Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Andrea Dili Brilian. Nah, pada kesempatan baik ini saya akan menyampaikan untuk cara cek formasi CPNS atau cara melihat formasi CPNS. Nah, silakan teman-teman simak video selengkapnya. Apa kabarnya teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan update informasi seputar CPNS maupun P3K tahun 2021. Nah, teman-teman juga bisa melihat video yang sudah saya upload, karena sebelumnya saya sudah mengupload video terkait cara daftar CPNS, kemudian juga cara daftar P3K guru, dan juga untuk formasi CPNS yang untuk lulusan SMA SMK. Silakan teman-teman bisa cek. Nah, pada kesempatan baik ini saya akan melanjutkan informasi terkait CPNS dan P3K. Nah, kali ini saya akan menginformasikan terkait cara cek atau cara melihat formasi CPNS tahun 2021. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum mengetahui cara mengeceknya, nah langsung saja langkah pertama kita buka website sscasn.bkn.go.id. Nah, ini adalah website untuk mendaftar CPNS dan P3K tahun 2021. Nah, di sini teman-teman, kalau untuk cara mengeceknya atau melihat formasi, nah ini dia teman-teman, di website ini sudah disediakan untuk menu daftar instansi yang membuka pendaftaran. Nah, kita bisa melihat formasi dan juga mengecek formasi di masing-masing kabupaten maupun kementerian teman-teman. Nah, langsung aja klik di sini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah tampilannya teman-teman. Di sini kita bisa mengetahui formasi dan juga waktu pendaftarannya teman-teman. Di sini pastikan Anda telah mengakhiri pendaftaran sebelum tanggal atau waktu selesai pendaftaran pada instansi yang Anda lamar. Nah, di sini teman-teman, untuk tampilan pertama di sini sudah ada tampilan untuk formasi dari pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Nah, selanjutnya di sini juga ke bawah banyak kabupaten lainnya. Di sini mulai dari status, kemudian instansi, kemudian jenis pengadaan, kemudian di sini mulai pendaftarannya tanggal berapa, kemudian selesai atau batas akhir pendaftarannya tanggal berapa. Nah, ini rata-rata mulai pendaftaran itu tanggal 30 Juni 2021. Nah, kemudian selesainya itu rata-rata tanggal 21 Juli 2021. Jadi buat teman-teman yang belum mendaftar, silakan segera mendaftar karena jangan sampai menunggu waktu pendaftarannya selesai teman-teman. Nah, di sini untuk link formasinya teman-teman. Nah, saya akan jelaskan teman-teman di sini teman-teman. Nah, misalkan teman-teman ada salah satu kabupaten kotanya di sini, bisa langsung untuk cek pengumumannya. Nah, misalkan di sini ada pemerintah Kabupaten Pesawaran, untuk instansi adalah untuk formasi P3K guru. Nah, ini pengumumannya tinggal diklik aja teman-teman, maka akan langsung dibawa masuk ke halaman website bkpsdm.pesawarankap.go.id teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Nah, di sini teman-teman kita bisa mengetahui untuk formasinya. Nah, ini kita klik yang ini, pengumuman penerimaan CPNS tahun 2021 Kabupaten Pesawaran. Di bawah sini juga ada contoh surat lamaran, kemudian contoh surat pernyataan. Selanjutnya juga ada buku petunjuk pendaftaran. Nah, kita langsung klik yang ini, pengumuman penerimaan CPNS. Nah, maka kita dibawa masuk ke halaman PDF teman-teman. Nah, ini pengumumannya. Nah, kita langsung untuk lihat formasinya. Nah, ini kita scroll ke bawah teman-teman. Nah, ini formasinya. Nah, di sini ada formasi yang pertama teman-teman. Nah, ini formasi untuk jabatan tenaga kesehatan. Kemudian di bawahnya scroll ke bawah ada lagi untuk formasi jabatan tenaga teknis. Nah, ini teman-teman bisa melihat formasinya, misalkan kualifikasi pendidikan, jabatannya CPNS ataupun P3K. Nah, ini teman-teman lokasinya juga ada, penempatannya, kemudian rencana kontraknya juga ada di sini 5 tahun. Nah, scroll ke bawah kita bisa melihat lagi untuk formasi jabatan tenaga guru. Nah, di sini jabatan guru agama Islam, alokasi 1, kemudian penempatannya di SD ini. Nah, rencana kontraknya 5 tahun. Nah, itu dia teman-teman salah satu cara cek melihat formasi di kabupaten.
Nah, kita kembali di tampilan halaman ini teman-teman. Nah, apabila tidak ada kabupaten teman-teman yang muncul di sini, teman-teman langsung ketik aja di sini teman-teman. Nah, misalkan saya akan mencari Kabupaten Pringsewu. Nah, di sini langsung muncul ini teman-teman. Di sini untuk jenis pengadaan yang P3K guru dan juga di sini ada CPNS. Nah, tetapi teman-teman, apabila teman-teman mengalami seperti ini, ternyata di sini untuk linknya tidak ada teman-teman. Kemungkinan belum dimasukkan linknya di sini. Apabila tidak ada linknya seperti ini, kita harus mencarinya langsung di website resmi dari pemerintah Kabupaten Pringsewu misalkan. Nah, saya akan cari di website, misalkan saya ketik Pringsewu. Nah, ini websitenya pemerintah Kabupaten Pringsewu. Kita masuk ke halaman website. Nah, ini kita cari. Nah, ini dia teman-teman, ada pengumumannya. Tadi saya melihat. Nah, ini pengumuman seleksi calon aparatur sipil negara. Nah, kita bisa lihat di sini untuk formasinya. Nah, ini sudah di-upload teman-teman. Nah, kita cari untuk formasi. Nah, ini di bawah sini teman-teman, lampiran rincian kebutuhan PNS dan P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Pringsewu. Kita klik. Nah, maka kita bisa melihat formasinya teman-teman. Nah, yang pertama di sini untuk formasi CPNS. Nah, ini contohnya teman-teman, apoteker. Di sini formasi 1 untuk puskesmas Pardasuka dan puskesmas lainnya juga ada. Nah, ini dia teman-teman formasi dokter, bidan. Nah, selanjutnya perawat. Kemudian juga ada analisis koperasi. Nah, ini masih CPNS. Nah, yang bawah sini adalah P3K guru teman-teman. Nah, ini kita bisa melihatnya teman-teman. Di sini untuk guru bahasa Inggris alokasinya 1, NPSN-nya ini untuk unit penempatannya di sini, misalkan di sini SMP 1 atap 1 Pagelaran. Nah, ini teman-teman kita bisa melihat formasi P3K-nya teman-teman. Nah, scroll ke bawah semuanya lengkap teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke halaman ini teman-teman. Nah, itu teman-teman bagi yang ingin melihat formasi di masing-masing kabupaten. Nah, bila teman-teman ingin mendaftar yang melalui kementerian, teman-teman juga bisa melihat formasinya. Misalkan langsung aja ketik aja kementerian. Nah, maka akan muncul semua kementerian formasinya di sini teman-teman. Nah, di sini juga bisa di next. Nah, kita lihat. Nah, misalkan di sini ada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, di sini kita lihat pengumumannya, klik aja. Nah, kita akan dibawa masuk ke halaman website cpns.kemenkumham.go.id. Nah, kita cari untuk formasinya yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini di sini teman-teman. Nah, ini alokasi formasi. Klik. Nah, maka akan muncul semua formasi CPNS di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini teman-teman, di sini ada masing-masing kantor wilayah juga ada untuk formasinya. Nah, scroll ke bawah di sini untuk masing-masing kanwil, kantor wilayah juga ada. Misalkan di sini Lampung alokasi putranya 1. Nah, di sini juga ada yang lain. Di sini untuk penjaga tahanan teman-teman, di sini alokasinya lumayan banyak teman-teman. Nah, tuh untuk alokasi penjaga tahanan biasanya untuk lulusan SMK ataupun SMA teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke sini. Kita lihat untuk pengumuman di sini teman-teman. Nah, di sini juga ada informasi terkait formasi CPNS lebih detailnya teman-teman. Nah, kita tunggu. Nah, maka muncul teman-teman. Nah, scroll ke bawah. Nah, ini ada formasi lebih detailnya teman-teman. Nah, di sini penjaga tahanan, kualifikasi pendidikan SLTA sederajat. Nah, jumlah yang dibutuhkan 3.876. Di sini 32 kantor wilayah. Nah, ini untuk teman-teman yang lulusan SMA maupun SMK itu bisa mendaftar CPNS teman-teman. Di sini di Kemenkumham juga membukanya teman-teman untuk jabatannya penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Di bawah, bagian bawah juga ada semua teman-teman. Nah, ini. Nah, itu dia teman-teman informasi terkait cara cek formasi CPNS baik di instansi kabupaten maupun kementerian. Nah, buat teman-teman yang ingin mendaftar, silakan mendaftar, dicek dulu untuk formasinya. Teman-teman ingin mendaftar di instansi mana, silakan dicek dulu. Apabila teman-teman lulusan SMA SMK, saya juga sudah membuatkan videonya untuk formasi CPNS lulusan SMA SMK. Di sini selain di Kemenkumham juga ada di kementerian lain. Saya sudah
buat video khususnya di sini, teman-teman bisa melihatnya. Nah, nanti teman-teman bagi lulusan SMA SMK bisa mendaftar sesuai dengan formasi yang ditentukan di masing-masing kementerian. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang ingin mendaftar, saya sudah membuatkan tutorial cara daftar CPNS. Nah, ini dia teman-teman, silakan teman-teman bisa melihat videonya. Ini saya sudah buatkan video secara lengkap dari awal hingga akhir. Teman-teman bisa mengeceknya, atau teman-teman ingin mendaftar sebagai P3K guru, saya juga sudah membuatkan tutorial khusus. Nah, ini silakan teman-teman bisa mengeceknya. Saya sudah membuat tutorial dari awal hingga akhir hingga cetak kartu informasi akun, atau nanti teman-teman ingin mencetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran, saya juga sudah membuatkan video tutorialnya. Teman-teman bisa melihat videonya di channel YouTube ini. Nah, itu dia teman-teman informasi yang bisa saya bagikan terkait CPNS dan P3K. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak tertinggal informasi melalui video yang saya bagikan di channel YouTube ini. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.